Halo guys, selamat datang di Ensas Labar TV. Di video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film Amerika yang berjudul The Visit. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Cerita ini dimulai dengan dua saudara kandung dari Philadelphia bernama Becca berusia 15 tahun dan Tyler berusia 13 tahun yang bersiap untuk mengunjungi kakek nenek mereka selama 5 hari. Sementara itu, ibu mereka yang bernama Loretta sedang pergi berlayar bersama pacar barunya. Loretta mengungkapkan bahwa ia tidak berbicara dengan orang tuanya selama 15 tahun. Hal ini terjadi karena ia menikah dengan guru sekolah menengahnya yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Menariknya, Becca dan Tyler belum pernah bertemu dengan kakek nenek mereka sebelumnya. Kedua remaja itu, Becca dan Tyler, berencana merekam film dokumenter tentang kunjungan mereka. Mereka membawa kamera video untuk merekam semua momen. Tiba di stasiun kereta api, Becca dan Tyler bertemu kakek nenek mereka untuk pertama kalinya, yang mereka panggil Nana dan Pop-Pop. Kedua anak itu sangat senang akhirnya bisa bertemu dengan kakek nenek mereka. Sesampainya di rumah, Becca sibuk merekam semua kegiatan menggunakan kameranya. Sementara Nana juga terlihat sangat senang menyambut cucu-cucunya. Becca dan Tyler kemudian menempati kamar di lantai atas yang dulunya adalah kamar ibu mereka. Awalnya segalanya berjalan normal dan tampak menyenangkan. Becca dan Tyler diberi kebebasan untuk menjelajah lingkungan sekitar dan bersenang-senang. Namun, suasana mulai berubah pada malam hari. Sekitar pukul 9:30 malam, kakek mereka, Pop-Pop, datang ke kamar dan memberikan beberapa peraturan rumah. Dia memperingatkan agar mereka tidak pernah masuk ke ruang bawah tanah karena ruangan itu mengandung jamur beracun. Selain itu, setelah pukul 9:30 malam, mereka tidak boleh meninggalkan kamar. Namun pada malam pertama, Becca dan Tyler tidak bisa tidur. Sekitar 1 jam setelah jam malam, Becca merasa lapar dan memutuskan turun ke dapur untuk mencari makanan. Dia berencana mengambil kue, tetapi tiba-tiba dia terkejut. Becca melihat Nana berjalan tanpa tujuan di sekitar rumah sambil muntah di mana-mana. Pemandangan itu sangat mengerikan sehingga Becca langsung lari ke kamarnya dengan perasaan cemas. Keesokan harinya, Becca bertanya kepada Pop-Pop tentang kejadian itu. Pop-Pop menjelaskan bahwa Nana hanya mengalami sakit perut dan merasa tidak enak badan. Dia juga kembali mengingatkan Nana untuk tidak meninggalkan kamar setelah jam malam. Di siang hari, Becca dan Tyler melanjutkan eksplorasi mereka. Saat bermain petak umpet, Tyler memilih bersembunyi di ruang merangkak di bawah rumah. Becca mencari Tyler dengan kameranya, berjalan melalui lorong-lorong remang-remang di bawah rumah. Namun saat Becca berbalik, dia dikejutkan oleh Nana yang tiba-tiba melompat ke arahnya dengan gerakan sangat cepat. Momen itu membuat Becca ketakutan. Becca segera melarikan diri dari ruang bawah tanah, berusaha mencapai tempat aman di bawah sinar matahari sebelum Nana bisa menangkapnya. Namun Nana tiba-tiba muncul sambil tertawa, menganggap kejadian itu hanya sebagai lelucon. Beberapa saat kemudian, seorang dokter bernama Dr. Sam datang ke rumah mereka. Dia ingin berbicara dengan kakek nenek Becca dan Tyler, tetapi kakek nenek mereka sedang tidak di rumah karena baru saja pergi berjalan-jalan. Dr. Sam menjelaskan bahwa dia berasal dari Mapleset, sebuah rumah sakit tempat kakek nenek mereka menjadi sukarelawan. Dia mampir untuk memeriksa mereka karena mereka belum datang untuk shift yang dijadwalkan. Sementara kakek nenek mereka masih pergi, Tyler memutuskan untuk menyelidiki gudang di halaman belakang sambil membuat vlog. Dengan hati-hati dia menyelinap masuk dan menemukan tumpukan di sudut ruangan. Ketika dia mendekat untuk melihat lebih jelas, dia terkejut menemukan bahwa tumpukan itu adalah popok dewasa bekas. Setelah kakek nenek mereka kembali, Pop-Pop mengajak Becca dan Tyler berkeliling kota. Dia menunjukkan beberapa tempat termasuk sekolah tempat ibu mereka dulu belajar. Namun tak lama kemudian, Pop-Pop tampak gelisah dan menyuruh mereka segera pergi karena merasa ada seseorang yang mengikuti mereka. Anak-anak melihat seorang pria berdiri di seberang jalan.
Tiba-tiba Pop-Pop berlari mendekati pria itu sambil berteriak. Becca dan Tyler berhasil meyakinkan Pop-Pop untuk meninggalkan pria itu sendirian. Menyadari bahwa dia hanya bersikap paranoid, Pop-Pop meminta maaf kepada mereka. Malam itu pukul 10.47, mereka mendengar suara menakutkan dari luar pintu kamar mereka yang terkunci. Karena penasaran, Tyler menyarankan Becca untuk membuka pintu dan merekam apa yang ada di luar. Ketika pintu dibuka, mereka melihat Nana dalam keadaan telanjang, mencakar pintu di seberang seperti anjing panik. Terkejut, mereka segera menutup pintu kembali. Keesokan paginya saat sarapan, Pop-Pop dan Nana sudah menunggu mereka dengan makanan di meja. Nana meminta maaf karena mengalami masalah dengan webcam di komputer Becca. Akibatnya, saat mereka berbicara dengan ibu mereka melalui Skype, mereka tidak bisa memperlihatkan wajah kakek nenek mereka. Becca dan Tyler langsung memberitahu ibu mereka tentang perilaku aneh kakek nenek beberapa hari terakhir. Namun ibu mereka hanya menjawab bahwa kakek nenek memang terkadang bertindak aneh karena usia mereka yang sudah tua. Sore harinya Becca mendekati Nana untuk memintanya diwawancarai. Saat ditanya apa yang terjadi 15 tahun lalu sehingga membuatnya tidak berbicara dengan putrinya, Nana tiba-tiba mengamuk dan tubuhnya gemetar hebat. Malam itu pukul 10.16 mereka kembali mendengar suara keributan dari luar pintu kamar. Kali ini ketika mereka membuka pintu, Nana berlari melewati mereka dengan kedua tangannya di belakang punggung, mondar-mandir di kedua arah. Tepat saat Nana merangkak menuju kamera, mereka menutup dan mengunci pintu dengan cepat. Pada hari keempat, hal aneh lainnya terjadi. Becca dan Tyler melihat Nana menatap ke dalam sebuah sumur. Mereka mendekati sumur itu berharap menemukan sesuatu, tetapi ternyata hanya ada air. Siangnya seorang tetangga bernama Stacy datang untuk mengucapkan terima kasih kepada kakek nenek mereka atas bantuan mereka di rumah sakit. Stacy juga membawa kue sebagai hadiah. Malamnya, Becca berada di ruang tamu dan mendengar Nana tertawa histeris. Ia penasaran dan ingin tahu acara televisi apa yang membuat Nana tertawa. Namun ketika ia melihatnya, Nana hanya duduk bergoyang di kursi menghadap ke dinding. Tiba-tiba, Nana menutup wajahnya dengan selendang. Sementara itu, Becca memutuskan masuk ke gudang dan menemukan Pop-Pop dengan sebuah senapan di mulutnya. Merasa bahwa kejadian aneh ini sudah di luar kendali, mereka memasang kamera tersembunyi di ruang tamu untuk merekam apa yang sebenarnya terjadi. Malam pun berlalu dan mereka tertidur di ruang tamu sambil menunggu hasil rekaman mereka. Kamera merekam Nana membuka dan membanting pintu ruang bawah tanah berulang kali. Setelah itu, ia mengambil kamera dan merekam dirinya berdiri berjalan ke dapur, mengambil pisau daging lalu naik ke lantai atas menuju kamar tidur anak-anak. Nana mulai menggedor pintu kamar mereka dengan keras. Becca dan Tyler terbangun kaget mendengar usaha Nana mencoba masuk. Namun mereka tetap diam dan tidak bergerak. Keesokan paginya mereka menonton rekaman itu dan menyadari bahwa Nana mencoba membunuh mereka. Becca lalu memberitahu Tyler bahwa ibu mereka akan segera pulang dari liburannya. Mereka hanya perlu menghindari kakek nenek palsu itu sepanjang hari dengan berpura-pura bermain di luar. Becca memanfaatkan momen itu untuk membersihkan minyak dari webcam komputernya. Setelah yakin kakek nenek berada di luar, mereka segera masuk dan menggunakan Skype. Minyak di webcam sudah bersih sehingga ibu mereka kini bisa melihat mereka. Dengan cepat mereka memberitahu bahwa kakek nenek tersebut telah menakut-nakuti mereka sepanjang minggu dan meminta ibu mereka segera menjemput. Tyler juga merekam kakek nenek itu dari jendela agar ibu mereka dapat melihat wajah mereka. Ketika melihatnya, ibu mereka terkejut dan menjadi pucat. Ia mengungkapkan bahwa orang-orang tersebut bukanlah orang tuanya, yang berarti Becca dan Tyler telah tinggal bersama orang asing sepanjang minggu. Ibu mereka segera mencoba menghubungi polisi setempat dan menyuruh anak-anak pergi ke tempat yang aman.
Namun beberapa jam kemudian kakek nenek palsu itu kembali. Dari jendela, Becca dan Tyler melihat Nana dan Pop-Pop sedang bertengkar hebat dengan tetangga mereka, Stacy. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu kakek nenek palsu mengusulkan untuk mengadakan malam permainan papan. Namun Becca dan Tyler berpura-pura ingin merekam sesuatu di luar sementara kakek nenek mempersiapkan permainan. Saat di halaman, mereka menemukan Stacy tergantung di pohon dalam keadaan sudah mati. Pop-Pop muncul tiba-tiba dan menyatakan bahwa mereka sudah memiliki tim untuk permainan tua versus muda. Anak-anak dipaksa bermain Yahtzee dengan kakek nenek palsu itu. Becca meminta izin untuk meninggalkan permainan dengan alasan ingin merekam sesuatu. Tyler yang kini sendirian mulai merasakan suasana yang aneh. Pop-Pop tiba-tiba berjalan menjauh dari meja, sementara Nana terlihat memakan kue dengan cara yang tidak wajar. Setelah itu, lelaki tua itu kembali ke meja dan mendekati istrinya, yang tiba-tiba diam membeku. Sementara itu, Becca turun ke ruang bawah tanah. Ia menjelaskan kepada kamera bahwa ia menduga kakek nenek kandungnya sebenarnya terperangkap di sana, yang mungkin menjadi alasan Pop-Pop melarang mereka masuk ke ruang bawah tanah. Becca mulai memanggil Nana dan Pop-Pop yang asli, tetapi tidak ada jawaban. Di sudut ruangan, Becca melihat tempat sampah dan segera mendekatinya. Ketika memeriksanya, ia menemukan barang-barang dari Maple Shade yang kini ia ketahui adalah rumah sakit jiwa. Ia juga menemukan foto keluarga kakek nenek kandungnya. Dengan penasaran, Becca menggali lebih dalam. Betapa terkejutnya dia ketika menemukan mayat kakek nenek kandungnya di sana. Tak lama setelah itu, Pop-Pop muncul di ruang bawah tanah. Disinilah ia mengungkapkan segalanya. Ternyata Nana dan Pop-Pop palsu adalah pasien rumah sakit jiwa Maple Shade. Mereka mengetahui tentang kedatangan Becca dan Tyler dari kakek nenek asli yang menjadi sukarelawan di sana. Setelah itu, mereka membunuh kakek nenek kandung Becca dan mengambil tempat mereka. Kedua penipu itu memutuskan untuk menggantikan posisi kakek nenek yang asli. Jadi mereka membunuh kakek nenek mereka yang sebenarnya dan mengambil tempat mereka. Ternyata nenek palsu itu dulunya memiliki anak, dan beberapa hari lalu dia terlihat menatap sumur karena dia ingat bahwa 35 tahun lalu dia dengan sengaja melemparkan anaknya ke dalam sumur. Selain itu terungkap bahwa nenek palsu mengalami sundowning, yaitu kondisi demensia yang memperburuk kebingungannya di malam hari. Menjelaskan mengapa dia seringkali bingung dan tidak menentu di malam hari dalam pencahayaan redup. Beberapa orang dari rumah sakit juga datang untuk memeriksa kakek nenek mereka, tetapi nenek dan Pop-Pop palsu telah bersekongkol untuk keluar saat kunjungan itu. Setelah mengungkapkan ini, Pop-Pop menangkap Becca dan mengurungnya di kamar tidur bersama Nana. Sementara itu, dia mulai menyiksa Tyler secara psikologis dengan mengoleskan popok kotor ke wajahnya. Becca terus berusaha melarikan diri dari Nana yang mengejarnya. Nana menghantamkan wajah Becca ke cermin dan pecahan kaca berhamburan di sekitar mereka. Becca kemudian mengambil pecahan kaca tersebut dan setelah Nana melompat ke atasnya dan mencakar Becca, ia akhirnya menusuk Nana dengan pecahan kaca yang menyebabkan kematiannya. Becca berlari ke dapur dan berhadapan dengan Pop-Pop. Pop-Pop yang mulai menyerang Tyler, menjatuhkan Tyler ke lantai dan terus membanting pintu kulkas ke kepalanya hingga akhirnya membunuhnya. Begitu mereka mendengar sirene polisi, Becca dan Tyler berlari keluar rumah dan melihat ibu mereka serta mobil polisi. Mereka berpelukan dan bersyukur karena akhirnya mereka aman. Itulah akhir dari film ini. Film ini mengajarkan pentingnya kewaspadaan dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar, terutama ketika berada di tempat baru. Selain itu, kisah ini juga menyoroti kekuatan keberanian dan kerjasama dalam menghadapi situasi yang menegangkan. Meski berada dalam bahaya besar, Becca dan Tyler menunjukkan tekad untuk bertahan hidup dan mengungkapkan kebenaran. Ini mengingatkan kita bahwa di tengah kesulitan, ketenangan dan kecerdikan bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Like video ini jika kamu suka dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.